Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, everyone. So this is our second meeting in academic writing class. And today we're going to discuss about how to find suitable source, especially for academic writing. I will share the materials here. Yeah, all right. So by the end of this lesson, you are able to find suitable sources, especially for your academic writing. Yeah, I think you have already sudah pernah ini ya, menulis artikel gitu kan, menulis makalah, especially di mata kuliah tertentu, di mana kalian harus mencari sumber bacaan, seperti itu kan. Nah, so in this course, ya, kalian especially you are going to find suitable source for academic writing. Kalau mungkin di mata kuliah umum, sumber-sumber bacaan yang kalian cari itu kan sumber bacaan yang berbahasa Indonesia ya. Nah, terkait dengan academic writing ini, of course, you have to recognize the sources especially for the academic writing. Nah, sebagai awalan atau supaya kalian nanti pada saat menulis skripsi tentunya mengenal sumber-sumber referensi yang bisa kalian jadikan sebagai ya sumber referensi di tesis kalian seperti itu ya. Alright, so in finding suitable sources, yeah, there are some variety of text types, and it is important to identify the suitable types and to recognize their features. Jadi ada banyak jenis-jenisnya nanti teksnya. Bisa dari buku misalnya ya, bisa juga dari jurnal. Nah, so you have to identify the suitable ones. And you also have to recognize their features. Maksudnya features di sini adalah ketika kalian menemukan buku, itu informasi apa saja dari buku itu yang perlu kalian tahu, gitu ya. Kemudian buku seperti apa yang seharusnya bisa dijadikan untuk sources for academic writing. Kemudian ketika misalkan dari jurnal, jurnal yang seperti apa, dari website misalkan, dari online website, website yang seperti apa yang bisa dijadikan sources. Ya, so you have to assess it, apakah sesuai atau tidak. Nah, sebelum kalian nanti fokus untuk mencari sumber bacaan for academic writing, kita kalian maksudnya akan mencoba dulu untuk menganalisis teks yang sudah saya sediakan di sini. There are 4 texts here, so you have to decide which is the text suitable for the academic writing or not and why. Yeah, so there will be 4 texts here. This is the first one. Teks yang pertama ini, ya. Nah, berkaitan dengan topik, ya, topik fokus bahasan untuk academic writing yang akan kalian analisis terkait dengan yang akan berhubungan dengan analisis teks ini adalah kalian seolah-olah sekarang nih ya sedang belajar tentang tourism, ya kan? Nah, misalkan kalian mau menuliskan tentang tourism marketing, ya, you are going to write about tourism marketing, for example. Nah, kalian disuruh untuk menentukan kira-kira sumber bacaan mana yang tepat untuk topik tourism marketing. Ya, dari keempat teks ini. Nah, dari teks yang pertama ini, silahkan kalian baca teks ini, kemudian please identify ya about the language, about the feature of academic writing,
And then about the content of the text, kira-kira bagaimana? Apakah suitable atau tidak? Ya, coba. I'll give you 1 minute ya to read this text. Alright everyone, sudah bacanya? Nah, ketika kita melihat teks ini, ya, what do you think? Is it suitable for academic writing or not? Ya, apakah ini termasuk teks akademik atau bukan? Nah, coba dari ciri-cirinya minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan bagaimana ciri-ciri teks akademik ya. Nah, yang pertama di sini ada citation ya. Ada citationnya. Kemudian kita lihat dari gaya bahasanya. How about the register here? How about the language ya? Apakah menggunakan formal language di sini? Coba kalian pahami ya. Ya, kemudian dari segi konten, ya, how about the content? Ya, is it related to the topic about tourism marketing or not? Nah, itu juga perlu dipertimbangkan ya. It should be considered ya. Oke, selanjutnya saya akan mereviewnya nanti. Selanjutnya yang kedua dulu nih. Coba kalian baca yang ini. Dan kemudian bandingkan dengan yang pertama tadi. I'll give you 1 minute to read this text. Well, everyone, what do you think about this text? Yeah. How about the content? How about the language? Does this text use formal or informal languages? Coba. Ya, di sini ada we gitu ya. Kemudian di sini juga ada our, stay, bla bla and so on. Kemudian di sini juga ada we lagi. Nah, kalau ciri-cirinya seperti itu, apakah suitable for academic writing or not? Kemudian apakah ada citation di sini? Ada teori yang disebut atau tidak, ya kan? Kemudian dari segi kontennya, ya, is it related to the tourism marketing or not? Coba, menurut kalian seperti apa? Oke, ini teks yang kedua. Selanjutnya, this is another one. Ya, oke. Ini agak panjang ya. I'll give you 2 minutes to read this text and then decide, is it suitable for academic writing or not? Okay, well, everyone, when we look at this text, does this text use citation or are there theories here? Ya kan? Nggak ada ya. Nggak ada citation ya. There is no citation ya. Alright. How about the language?
Yeah. Does this text use formal or informal language? What do you think, everyone? All right. So how about the content? Yeah. All right. So just keep it in mind ya. Coba dipikirkan dan nanti akan saya review. Ya, diingat-ingat dulu. Is it suitable or not and why? Gitu dulu ya. Next, the last. Karena saya masih punya satu teks lagi. Here is the last text. Alright, so please identify and decide is it suitable for academic writing or not and why. I'll give you 1 minute to read this text. Well, what do you think, everyone? Look at this. This is citation. This is also citation. And what do you think about the languages? Apakah ada personal language di sini? Personal style? Yeah, what do you think? Yeah. Does this text use formal or informal? What do you think? All right. So I will review one by one. Yeah, from the first one here. All right, everyone. Sorry. Yeah, check. All right. So let's review. In the first text here, when we look at this text, there are citation here, some citation here. Yeah. So this is the first feature of academic writing. And how about the language? Ya, semuanya menggunakan formal languages ya. Alright. And how about the topic? Ya, di sini ada kata-kata tourism. Kemudian ada ya, saya tandai ya sebentar. Ya, di sini ada tourism, di sini juga ada market. And then di sini ada tourism marketing. Ya, di sini juga ada tourism marketing. Alright. So when we look at the content of this text, yeah, especially it is related to the topic about tourism marketing. Ya, ingat ya tadi ya, topik yang harus kita cari itu adalah bacaan untuk sebuah topik tourism marketing. Nah, so when we look at this tag is suitable for our academic writing. Alright. Next. Alright. So when we look at this, when we look at this, yeah, what do you think? Di sini ada we, kemudian di sini juga ada we, ya. Kemudian di sini ada our. Nah, ini menandakan bahwa teks ini mengandung apa? Impersonal or personal, ya, personal style, ya. Especially this text use personal style, ya, subjektif, ya. Ada we, ada our di situ. Jadi ini masih menggunakan personal style. So this is not include in the academic writing text. Jadi nggak termasuk ciri-ciri dari tulisan akademik ya. Apalagi there are no citation here. Ya kan? Nggak ada citationnya juga. Dan when we look at the content, ya, does the content relate to the tourism marketing? Tidak, ya kan? Dari segi konten juga tidak sesuai.
ya kan? Yang mana ini lebih ke personal experience, ya, lebih ke personal experience, ya. Oke. Nah, now take a look on the third examples, ya, di sini. The third text, I mean, ya. Di sini di dalam teks yang ketiga, what do you think everyone? Kalau kita lihat dari segi bahasanya, iya sih kayaknya gitu ya. Karena di sini terlihat hmm, nggak ada personal style-nya gitu ya. Jadi bahasanya juga sedikit formal gitu ya. But there are no citation here. Tapi nggak ada citationnya. And then how about the topic? Topiknya juga not related to the tourism marketing ya. So it is not suitable for our academic writing. Now the fourth text. Text yang keempat. What do you think everyone? Oh, there are some citation here. Banyak citationnya ya. Ini ada citation, ini juga ada citation. And how about the language? Language-nya juga menggunakan formal. Berarti apakah suitable atau tidak? What do you think? Yang terakhir kita seleksi adalah kontennya. Ya, jadi kontennya apa? Relate atau tidak, ya kan? Kalau kita lihat dari sini, ya kan, bukan terkait dengan tourism marketing ya, tourism planning and development in the destination tends to blah blah and so on. Bukan terkait dengan tourism marketing. Ya kan? Nah, so everyone, the first thing that you have to decide is about the feature of the writing, teksnya dulu ya. Kita kalau mau mencari sumber bacaan, dilihat dulu dari feature-nya. Apakah sesuai untuk academic writing atau tidak? Yaitu apakah menggunakan formal vocabulary, apakah menggunakan references, apakah juga menggunakan impersonal style, ya, impersonal berarti not personal gitu kan. Berarti yang sifatnya objektif, bukan yang sifatnya subjektif tadi ya seperti we, our, or some, or the first person pronoun ya, nggak menggunakan pronoun the first person ya. Nah, kemudian biasanya juga using long and complex sentences. Minggu lalu sudah saya tugaskan kalian to write about simple and complex sentence. Gunanya untuk mengingatkan ya, karena itu adalah mata kuliah di semester 1 supaya ingat lagi, maka saya memberi tugas terkait dengan simple and complex sentence. But I will review your last assignment, especially in the classroom. Nanti akan saya review ya. Yang jelas adalah ciri-ciri dari sebuah academic writing itu biasanya adalah menggunakan complex sentence. Nah, now tadi setelah dari feature-nya, kemudian yang perlu dipahami lagi yaitu terkait dengan konten ya, konten, the content of the text, apakah relate to the topic atau tidak. Alright, so everyone, I believe that you have already written the article perhaps ya, or report ya, itu kan kemarin bagian dari academic writing. Nah, ketika kalian menuliskan artikel ya, paper atau makalah ya kan, atau tadi report, kira-kira kalian seringnya ya mencari sumber bacaan dari jenis sumber bacaan yang mana? Types of text yang mana nih? Apakah dari textbook atau dari website atau journal article atau official report atau newspaper atau magazine article or ebook? Ya, kira-kira kalian lebih sering ke yang mana? Nah, tentunya from each types of the text ya has its own advantages and disadvantages-nya. Dari masing-masing jenis teks ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, silahkan nanti kalian identifikasi ya. Apa sih kelebihan dan kekurangan textbook? Apa juga kelebihan dan kekurangan website? Oh, kalau misalkan jurnal, misalkan kita gampang nyarinya, tapi juga kadang ada yang bayar, misalkan itu disadvantage-nya. Oh, kalau website kita gampang, tinggal mau ngetik apa aja nanti langsung muncul, misalkan. Tapi disadvantage-nya apa? Oh ya, kadang di dalam website gitu ya, author-nya nggak jelas, misalkan dan lain sebagainya. Jadi
Dari masing-masing text types ini, ya kan, tentunya ada kelebihan dan kekurangan. Silakan nanti kalian explore sendiri aja, kalian jelajahi semua jenis teks ini, dan kemudian silakan nanti kalian analisis kira-kira kalau jenis teks yang ini apa manfaatnya, apa kemudahannya, apa kesulitannya, gitu ya, misalkan. Itu silakan nanti kalian analisis sendiri ya. Nah, terkait dengan official report di sini yang dimaksud adalah seperti peraturan perundang-undangan, perpu, perpres gitu ya, atau undang-undang gitu ya. Nah, itu tertuang di dalam official report. Nah, biasanya we need this official report to support the data of the research. Biasanya seperti itu. Ya, or perhaps you are going to analyze about the policy. Kira-kira misalkan Anda mau meneliti tentang policy misalkan. Nah, itu biasanya berkaitan erat dengan namanya official report, peraturan-peraturan yang ada. Gitu ya. Nah, next, langsung ini aja. Tadi, jadi kan ada banyak sekali text types ya kan, especially for the sources ya. Nah, coba ya kan, kalian nanti jelajahi secara online. Mungkin kalau menjelajah secara offline itu kan gampang ya, tinggal kita ke perpus, kemudian kita cari gitu kan. Nah, tetapi masalahnya yang ada itu adalah perpus kita itu ya limited gitu ya. Limited sources has limited sources. Our library has limited sources. So what you have to do is to explore outside the library, yaitu melalui online tentunya. Nah, supaya kalian nanti mengenal ya website-website apa yang sekiranya bisa menyediakan e-book, journal, thesis, newspaper, magazine, and other online sources, dari sekarang coba mulai berlatih untuk mencari websites that provide e-book, journal, thesis, and so on ini. Supaya nanti ketika kalian sudah mencoba for writing academic ya, or to write academic text, itu nanti kalian sudah bisa atau sudah punya sumbernya, sudah punya list of website-nya. Ya, apalagi nanti ketika kalian tentunya pas skripsi, ya kan? Nah, jadi tugas yang pertama adalah you have to find the website. Ingat ya, website yang mana websitenya itu dapat menyediakan e-book ya. Di dalam websitenya itu ada eh, apa? Maksudnya kalian bisa menemukan e-book di dalam website itu ya. Cari dua website berarti websitenya yang berbeda, bukan dua link yang berbeda ya, tetapi website. Karena nanti kalian harus menuliskan linknya memang di dalam Telegram, tapi nggak boleh dari satu website yang sama. Jadi cari dua website. Kemudian journal. Cari dua journal ya kan atau dua website yang mana di situ provide journals. Dan juga cari dua website di mana di situ provide thesis. Kalau mau cari thesis di website mana aja gitu ya. Kemudian yang keempat, di sini ada newspaper, magazine, and other online sources. Di sini kalian silahkan cari, maksudnya ini pilih aja mau newspaper atau magazine atau other online sources ya. Nah, ketika kita mau mencari sumber dari newspaper, itu websitenya apa, dari magazine misalkan websitenya apa, atau other online sources. Ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan ketika kalian berselancar di dunia maya, especially on the website to find the sources, itu ada hal-hal yang perlu kalian pahami tentang website. So you have to evaluate first the website, whether it is appropriate or not for our academic writing. Jadi ada kriteria website yang perlu kalian pahami, especially for academic writing. Yang pertama terkait dengan accuracy. Ya, di dalam accuracy-nya di sini adalah if your page lists the author and institution that publish the page and provides a way of contacting him or her, berarti di situ kita bisa pakai. Maksudnya adalah ketika di dalam websitenya itu tercantum siapa authornya, siapa penulisnya ya, and di mana institusinya, ya kan? Kemudian apalagi di dalamnya juga provides
kontak ya, a way of contacting him, ada kontaknya, biasanya adalah email address ya. Itu berarti dari segi accuracy-nya itu bisa diterima atau bisa digunakan. Itu yang pertama. Kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua adalah terkait dengan authority. Authority itu otoritas. Kepunyaan siapa sih website ini gitu ya. So if your page lists the author credential and its domain is preferred, nah kalau websitenya itu memiliki domain-domain ini ya, ada .edu, .government, .org, .acid atau .acau ya. Kalau Indonesia kan ID ya kan. Kalau Australia misalkan EU ya, or net ya, .net, itu adalah website-website yang secara credential autoritasnya itu kredibel gitu ya, terpercaya dari segi authority-nya. Nah, perhatikan ya domain-domain yang ada di dalam website yang kalian nanti cari. Kemudian dari segi objectivity, ya, if your page provide accurate information with limited advertising and it is objective in presenting the information, so you can use this website as your academic writing. Nah, ketika websitenya mencakup informasi yang cukup memadai dari segi informasi, di mana di dalamnya itu tidak banyak iklannya. Nah, limited advertising itu tidak banyak iklan karena ada website di mana di situ tujuannya bukan to present the information, tetapi to ya untuk mencari uang ya kan. Itu kan ada sifatnya komersil. Nah, website-website yang seperti itu tadi yang banyak iklannya dari segi objectivity-nya itu kita nggak bisa pakai ya karena tujuannya tadi dari segi objektifnya dari segi tujuannya adalah not to presenting the information, bukan untuk em, tadi memberikan informasi, tetapi tujuannya adalah to advertising ya kan, untuk mencari uang ya kan, itu nggak bisa kita gunakan. Kemudian dari segi currency, if your page is current and update regularly ya kan, maka kita bisa gunakan. Ketika kita mencari tadi website ya, misalkan di situ ada artikel yang mana artikelnya itu diupload tahun 98 misalkan. Nah, itu kan berarti nggak current ya kan? Nggak currently ya kan? Nah, itu kita nggak bisa pakai terlalu lama, ya kan? Nggak boleh. Atau mungkin di dalam websitenya itu tidak terupdate secara regular. Walaupun misalkan ada di situ postingan tahun 2000. Kemudian juga ada 2001 misalkan. Nah, setelah 2001 itu tidak ada postingan lagi misalkan. Nah, itu berarti not update regularly, maka itu not up to date. Dari segi currency, dari segi waktunya kita nggak bisa gunakan itu. Dari segi kebaharuannya kita nggak bisa gunakan itu. Ya. And then about the coverage. If you can view the information properly, not limited to fees, browser technology or software requirement, kalian bisa gunakan itu. Nah, ketika di dalam websitenya itu kita nggak bayar, ya itu kita bisa gunakan. Kadang kan ada website di mana kalian kalau akses harus bayar. Nah, itu jangan kita gunakan. Atau ketika kita mau download, suruh download software tertentu, misalkan. Dari segi coverage, berarti itu kita nggak bisa gunakan for academic writing. Jadi, pastikan terbebas dari tadi biaya atau bayaran, kemudian terbebas dari juga browser technology, misalkan harus download software-software macam-macam misalkan. Nah, itu kita hindari website-website seperti itu. Ya, so itulah hal yang perlu kalian perhatikan ketika nanti memilih website tadi ya. Jadi, tugas yang pertama apa? Kalian mencari website di mana websitenya itu menyediakan e-book ya kan. Kalian cari dua website yang mana di dalam websitenya itu ada e-booknya. Kemudian cari juga dua website di mana kalian bisa mendownload journals. Kemudian cari juga dua website yang mana kalian bisa mendownload thesis, dan juga cari dua website di mana di situ kalian bisa mendapatkan newspaper, magazine, or other online sources. Nah, ketika kalian mencari website ini, jangan lupa ya dengan kriteria-kriteria ini.
Ya, oke. Setelah itu, ya kan, setelah kalian sudah mendapatkan websitenya, coba dibaca-baca. Baca-baca secara sekilas aja, tidak usah dipahami kontennya apa. Misalkan ebook nggak usah harus dibaca juga ebooknya, semuanya nggak usah dipahami juga. Yang perlu kalian lakukan adalah ya, coba dari masing-masing jenis tadi, dari ebook, jurnal, tesis, dan lain sebagainya ini, kira-kira informasi apa yang perlu kita catat, ya. So please mention the necessary information of the sources that should be recorded for academic writing. Sebenarnya necessary information ini gunanya nanti ketika kita mau menyusun referensi, terutama ya kan. Jadi kalau misalkan kalian sudah mendapatkan ebook, ya kan, dari ebook kira-kira apa, necessary information apa, informasi penting apa ya kan, yang perlu dicatat. Oh, kita kalau mau menjadikan ebook untuk referensi, berarti kita harus cari tahu tahun terbitnya, misalkan atau publishernya siapa misalkan. Nah, itu contoh informasi-informasi seperti itu yang perlu dicatat. Nah, coba menurut kalian dari masing-masing jenis sources ini, ya kan, mention the necessary information tadi, seperti yang sudah saya sebutkan contohnya. Ya, karena dari masing-masing tabs ini tentunya berbeda informasi-informasi yang harus dicatat. Seperti itu ya, ini practice 2. Kemudian selanjutnya adalah practice 3. Nah, setelah itu nanti ke depan kalian itu kan akan saya suruh untuk menulis esai ya, especially academic essay. Nah, sebagai awalan sebelum kalian menulis, coba tentukan topik dulu, sebuah topik for your academic writing, especially topiknya adalah tentang English language teaching, tentang pembelajaran bahasa Inggris. Tapi ini kan masih general topik, jadi tentukan spesifik topiknya, silahkan. Kalian minat ingin menulis tentang apa, especially for English language teaching. Ya, coba nanti silahkan tuliskan semua jawaban itu nanti di grup Telegram, kerjakan secara individual, dan due date-nya seminggu dari hari ini. Begitu ya. Oke, so I think that's all everyone about academic writing meeting 2. So I'll see you next week insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.